Hai, halo, apa kabar? Ambruknya pusat data nasional yang kita miliki beberapa hari ini masih terus jadi perguncingan, bahkan sudah melebar kemana-mana, termasuk di sosial media. Kalau kita lihat ada banyak tanggapan-tanggapan, spekulasi ataupun warning-warning atau peringatan-peringatan yang menggambarkan bahwa isu ini sudah melebar kemana-mana, diartikan adanya semacam konspirasi untuk kemudian menghilangkan jejak. Itu isu yang bisa saja terjadi, sehingga sepertinya itu by design dan seterusnya. Tapi kita tidak bahas di sana, kita bahas bagaimana di mata bukan Uni Eropa, di mata Organisasi for Economic Developing Country atau OECD, mereka memiliki banyak standar-standar dikaitkan dengan digital ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai hari ini Indonesia belum bisa masuk ke OECD. Turki, beberapa negara sudah masuk, bahkan kita sebagai negara yang boleh dikatakan masuk dalam G20 tapi belum bisa masuk ke OECD. Jadi organisasi kerjasama ekonomi dan pengembangan. Nah, bagaimana sebenarnya yang bisa terjadi kalau kita pandang sekarang ambruknya pusat data nasional ini di mata OECD itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui, kebijakan yang efektif di bidang digital itu penting dan inklusif. Seperti bagian lain, Indonesia selalu dengungkan apa yang disebut sebagai Indonesia Making 4.0 dan seterusnya. Dan ada macam-macam istilah-istilah ya, yang jargon-jargon digitalisasi dan seterusnya. Tapi sejauh ini kita ambruk, hanya tidak bisa mengontrol bagaimana kita supaya setiap saat mengupdate patch, bagaimana mendidik disiplin semua orang mulai dari pusat sampai daerah dan semua instansi bekerja sama. Pada bagian lain tadi di Komisi 1 juga ada perdebatan tentang undang-undang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Nah, kita coba dekati dari kacamata Uni Eropa. Di kacamata Uni Eropa sebenarnya sudah pastinya ambruknya ini mereka akan menjadi bagian yang tersulit bagi kita untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Sebagian kita, bukan Uni Eropa, maksud saya OECD, ya, Uni Eropa including Uni Eropa. OECD mengeluarkan banyak standar-standar yang diantaranya adalah kita tahu bahwa mereka memiliki standar yang tinggi, apa yang disebut sebagai bagaimana membangun infrastruktur digital. OECD merekomendasikan pembangunan infrastruktur digital termasuk jaringan broadband berkecepatan tinggi. Jadi ini kita sudah berupaya ke sana, tapi ini juga banyak hal-hal yang terkait dengan bagaimana penyebarannya atau penggunaannya di belakang hari. Karena internet ini juga harus memenuhi beberapa kriteria berikut yang sering disebut oleh OECD adalah bahwa infrastruktur digital ini penting memastikan untuk semua lapisan dapat mengikuti dan dapat mengaksesnya, termasuk menggunakan teknologi ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, ini juga salah satu yang disebutnya sikap inklusif dari teknologi di mana semua rakyat ikut terlibat dalamnya. Ini menjadi pembagian yang mereka teliti. Pada bagian lain, ketiga hal yang terkait dengan digitalisasi ini adalah OECD menekankan mengenai keamanan dan privasi yang paling kencang. OECD menekankan pentingnya keamanan cyber, penggunaan ancaman cyber dan menjaga privasi data. Sebagaimana kita ketahui, akibat dari yang kita sebut sebagai apa yang terjadi di beberapa hari belakangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang kita sebut sebagai soal privasi yang belakangan ini menjadi perguncingan. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat bagaimana yang disebut sebagai inovasi itu dilakukan, bahwa OECD juga menekankan bahwa inovasi kewirausahaan akan menyangkut bagian yang terpenting di dalam penerapan teknologi digital. OECD mendukung kebijakan yang mendorong inovasi digital serta akses pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk perusahaan-perusahaan kecil yang menyangkut pengembangan ekonomi yang diperlukan. Pada bagian lain, poin kelima, OECD tentang digitalisasi ini menekankan tentang apa yang disebut sebagai kerangka regulasi yang adaptif. Bagaimana kita mengembangkan, sebagaimana perdebatan di Komisi 1 kemarin, terjadi persoalan-persoalan regulasi yang belum adaptif terhadap pengembangan ini. Sehingga salah satu instansi menyalahkan yang lain
Dan tentulah ini menjadi perhatian OECD ke depan, bagaimana mendorong inovasi sambil melindungi kepentingan publik yang dinilai sebagai terganggu. Berikutnya yang paling keenam adalah yang menjadi bagian penting juga bagaimana OECD melihat Indonesia. OECD melihat Indonesia mengembangkan digitalnya yang disebut sebagai ekonomi digital. Ini cukup berkembang, bahkan kita sedikit lindu atau goyang dikaitkan dengan maraknya perdagangan digital saat ini. Ekonomi yang dikatakan di level menengah ke bawah sudah bertumbuh, dan ini sayangnya kalau ini dihadapi dengan isu-isu ambruk lainnya, sehingga niat OECD mendorong negara-negara untuk membangun strategi ekonomi digital menyangkut e-commerce yang sebenarnya mulai berkembang, bahkan sempat ada perdebatan juga soal pembayaran digital dan transformasi digital ini menjadi penting. Jadi sekali lagi kita lihat ambruknya pusat data nasionalnya kita dekati di kacamata OECD. Berikutnya adalah bagaimana poin ketujuh, kita melihat bahwa e-government itu menjadi bagian yang penting. Kita juga sudah berdebat tentang apakah e-vote di depan ini bisa dilakukan dengan e-government yang sudah kita lakukan, apakah kemungkinan umum bisa dilakukan, tapi ini menjadi hal yang paling penting dalam mempromosikan digital di pemerintahan. Tapi sangat sayang ketika melihat promosi-promosi itu rusak, e-government, tata kelola dan seterusnya, open data dan seterusnya menjadi rusak karena runtuhnya atau ambruknya pusat data nasional. Berikutnya poin ke-8 adalah bagaimana juga OECD memperhatikan digital ini tentang apa yang kita sebut sebagai kerjasama internasional. OECD mendorong kerjasama internasional dalam isu-isu digital untuk menghadapi tantangan global, keamanan cyber, dan regulasi yang katakanlah belum memiliki atau keterbatasan di Indonesia. Nah, ini menjadi penting ketika kemudian kalau kita bahas sebenarnya kaitkan kembali lagi dengan apa yang kita lihat beberapa hari ini. Semuanya itu terkait langsung dengan apa yang disampaikan oleh negara-negara OECD, dan ini menjadi dari kacamata OECD tentulah ini sangat memprihatinkan, dan sebab itu kita lihat bagaimana upaya kita untuk masuk Uni Eropa akan menjadi lebih sulit karena kita tidak memenuhi kriteria standar yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebutkan bahwa Indonesia sudah memiliki, sebagai di bagian depan tadi saya sebutkan, kita sudah memiliki apa yang disebut Indonesia Making 4.0, di mana kita sudah siap dengan segala macam otomatisasi, 3D printing, big data, AI, Internet of Things, dan seterusnya. Itu sudah setiap hari akrab di tengah penyelenggara negara. Bahkan kita yakin semua institusi sudah paham dengan ini. Tapi ketika kita akan melakukannya, kemudian beberapa inisiatif e-government namun menghadapi standar dan rekomendasi OECD dapat membantu Indonesia untuk sebenarnya memajukan era digitalisasinya. Tapi kalau ini kita lihat sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi era digital yang saya sebut sebagai adanya complexity theory, Anda bisa berhasil dengan mulai dari step-step kecil, Anda juga bisa gagal ketika step-step kecil Anda abaikan, termasuk disiplin. Umpamanya setiap orang yang bekerja di era digital, mereka tidak terganggu dengan apa yang disebut sebagai phishing, apa yang disebut sebagai malware dan seterusnya, sehingga seperti ini sering terjadi di Indonesia. Bisa jadi ini memang sesimpel as that, atau memang ada rencana-rencana besar yang disebutkan oleh beberapa orang beberapa hari ini. Nah, kalau kita lihat kembali lagi bagaimana sebenarnya Indonesia bisa masuk di dalam apa yang disebut sebagai OECD. Mengapa kita belum bisa masuk pada bagian lain? Kita sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dengan G20. Ada kriteria standar yang belum dipenuhi oleh Indonesia. Banyak standar-standar yang belum dipenuhi. Kemudian bagian-bagian lain juga ada menjadi anggota OECD ini proses yang panjang yang melibatkan evaluasi mendalam. Beberapa kali Sri Mulyani mengeluh soal ini, bukan mengeluh, menyampaikan ke publik bahwa ada sejumlah sedang dalam perbaikan. Kemudian 3, prioritas dan strategi nasional bisa jadi tidak prioritas, tapi saya pikir menjadi prioritas karena sering didiskusikan bahwa untuk masuk anggota OECD di prioritas juga. Kemudian keempat adalah poin dukungan konsensus internasional. Sekarang negara-negara lain bisa merekomendasikan. Oleh sebab itu kerjasama kita menghadapi ambruknya PDN ini bisa jadi juga nanti akan menunjukkan keseriusan kita dengan melibatkan negara lain untuk mengaudit sebenarnya by design atau bagai apapun yang terjadi di belakang ambruknya PDN ini.
Kemudian penilaian internal OECD, poin yang kelima, itu juga bagian yang penting karena ini menjadi proses yang memadai untuk masuknya Indonesia menjadi negara yang memiliki kerjasama dengan OECD. Dan kemudian kalau kita lihat kembali lagi, sebenarnya apa sih yang membuat kita yang paling mengkhawatirkan di OECD ini? Dalam beberapa literatur yang saya baca, bahwa salah satu yang paling dikhawatirkan dari OECD adalah apa yang disebut konflik of interest. Nah, konflik of interest ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dengan isu-isu korupsi di Indonesia, yang kita ketahui bahwa kita juga masih memiliki indeks persepsi korupsi yang sangat rendah, yaitu 34. Jadi ada beberapa pedoman standar mengelola konflik of interest yang kita belum bisa memenuhinya. Kemudian evaluasi dan rekomendasi akan membantu kita sebenarnya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan OECD. Jadi beberapa hal evaluasi masih terus dilakukan, diantaranya dengan poin ketiga, melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sehingga memperkuat kemampuan mereka mengelola konflik kepentingan. Dan keempat adalah kerjasama internasional, sama juga tadi di bagian digital kita perlu kerjasama internasional. Dan berikutnya adalah pengawasan dan penegakan. OECD mendukung pengawasan penegakan hukum. Jadi sekali lagi di kacamata OECD kalau kita lihat sudah dapat kita pastikan bahwa di kacamata OECD bahwa ambruknya sistem pusat data nasional kita ini akan menyulitkan kita, akan menjadi satu lagi sisi pandangan yang akan membuat kita semakin menghadapi banyak masalah untuk menunjukkan bahwa negeri kita mempunyai competitive advantage, dan ujung-ujungnya adalah kemampuan investasi dari banyak negara untuk datang ke Indonesia, sebagaimana yang kita sering sebut mengundang investasi sedemikian sulitnya. Pada bagian lain kita juga terikat dengan pertumbuhan ekonomi. Pada bagian lain kita terikat juga dengan bagaimana kita bisa keluar dari medium income trap. Ini adalah tugas pemerintah mendatang yang kita harapkan tidak ada apa yang disebut sebagai isu-isu yang muncul bahwa pusat data nasional ambruk karena ada seseorang yang berniat jahat menghilangkan jejak-jejak digital. Jangan-jangan di akhir bagian nanti ransomware-nya akan membuka sendiri, memberikan kepada kita bahwa ada kejahatan besar yang sebenarnya dibuat oleh seseorang atau kelompok yang kemudian kita bisa ketahui. Kita berharap ransomware suatu saat akan membantu kita justru apakah memang betul ada niat jahat yang kemudian membuat Indonesia menjadi terpuruk. Ya, until then, see you next time. Bye.